Kita semua pasti pernah ngerasa stuck. Mungkin lo ngerasa hidup nggak berubah secepat yang lo harapkan, atau malah capek banget sama segala hal yang numpuk. Jujur aja, rasa-rasa kayak gitu muncul karena lo belum ngatur diri lo dengan baik. Gini deh, lo nggak bisa benerin dunia sebelum benerin diri lo sendiri dulu. Jadi, yuk hari ini fokus ke diri lo. Cari tahu apa yang bikin lo bahagia, apa yang bikin lo semangat, dan gimana caranya lo bisa jadi versi terbaik dari diri lo. Nggak usah mikir yang ribet-ribet dulu. Mulai aja dari hal kecil, kayak nulis apa aja yang lo pengen capai atau refleksiin kenapa lo ngerasa overwhelmed. Kalau lo tahu akar masalahnya, lo lebih gampang nemuin solusi buat keluar dari zona stuck itu. Ingat, hidup lo itu tanggung jawab lo. Semakin lo ngerti diri lo, makin gampang juga lo buat bikin perubahan yang berarti. Jadi, apa langkah pertama lo buat jadi lebih baik hari ini? Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Yuk, kita mulai. Yang pertama, apa yang lo maui dari hidup lo? Kebanyakan orang bilang mereka pengen damai dan bahagia. Kedengarannya oke kan? Tapi itu sama aja kayak masuk restoran dan minta makanan yang sehat. Terlalu abstrak dan gak ada artinya. Nilai sebenarnya datang dari seberapa detail lo bisa mendeskripsikan apa yang lo mau. Bayangin ini, kalau semua berjalan sesuai rencana lo, gimana hidup lo 10 tahun lagi? Spesifik dong. Apakah lo melihat diri lo punya keluarga? Petualangan? Jadi terkenal? Gimana akhir pekan lo? Orang gak punya tujuan karena mereka gak pernah benar-benar mikirin apa yang sebenarnya mereka pengen dari hidup. Ini harus jadi prioritas utama lo buat kenal lebih jauh sama diri lo sendiri. Berikutnya, apa passion lo? Ada hal-hal yang lo harus lakukan buat uang, dan ada hal-hal yang lo lakukan buat diri lo sendiri. Apa sih yang lo bisa lakuin berjam-jam tanpa sadar waktu berlalu? Apa yang bikin jantung lo sedikit lebih cepat? Apa yang bakar semangat lo pas lihat orang lain melakukannya? Nah, itu passion lo. Percaya atau enggak, ada orang yang seumur hidup nggak pernah nanya ke diri sendiri, apa sih yang bener-bener gue passion-in? Mereka itu kayak tetangga yang nggak pernah diajak ngobrol, yang cuma jadi background, yang nggak punya cerita seru, yang nggak pernah bikin sesuatu yang layak dibahas. Hidup cuma sekali ya kan? Jadi kenapa nggak coba nikmatin passion lo, meskipun sedikit? Berikutnya, apa kekuatan lo? Kekuatan lo itu senjata rahasia lo. Ada hal-hal yang kayaknya gampang banget buat lo lakuin, bahkan ngebosenin, tapi orang lain anggap itu susah banget. Mungkin lo belum pernah mikir kayak, ayo kita coba cari 3 kekuatan lo sekarang. Kekuatan lo itu hal-hal yang lo bisa lakuin dengan konsisten dan hasilnya selalu bagus. Mungkin lo pikir itu biasa aja, tapi orang lain kagum sama lo. Nih beberapa pertanyaan yang bisa bantu lo nemuin kekuatan lo. Kapan terakhir kali orang muji cara lo ngerjain sesuatu? Apa yang teman-teman lo suka dari lo? Orang biasanya minta bantuan apa ke lo? Di grup teman atau lingkaran lo, apa yang lo lebih jago daripada mereka? Terus tanyain ini ke diri lo sampai nemu 3 kekuatan utama. 3 hal ini bisa jadi jalan tercepat buat dapetin hidup yang lo mauin. Kalau lo bisa gabungin kekuatan ini sama passion lo udah di jalur yang bener buat ngejar tujuan hidup lo. Berikutnya, identifikasi kelemahan lo. Kelemahan itu bukan cuma soal lo nggak bisa ngelakuin sesuatu, tapi lebih ke lo nggak punya energi atau kesabaran buat ini. Intinya, kelemahan adalah hal-hal yang lo nggak tertarik buat jadi ahli di situ. Itu kayak hiking, mending kasih aja ke orang yang lebih jago dan nikmatin prosesnya. Kita semua harus tahu apa kelemahan kita. Yuk coba cari 3 kelemahan lo. Ini pertanyaan yang bisa bantu lo identifikasi. Aktivitas apa yang menurut lo super ngebosenin? Hal apa yang bikin energi lo langsung habis? Apa aja yang sering banget lo gak bisa lakuin sendiri dan perlu bantuan orang lain? Proyek apa yang bikin lo gak sabar buat selesai biar bisa balik ke hal yang lo suka? Coba lo gali lebih dalam, sampai lo benar-benar ngerti apa kelemahan lo. Ini penting karena di masa depan, tugas lo adalah cari orang lain yang jago di hal-hal ini buat bantuin lo. Di sekolah, kalau nilai lo jeblok di matematika, lo bakal dikasih guru les. Tapi di kehidupan nyata, lo nggak perlu buang waktu buat nambahin energi ke kelemahan lo. Lebih baik lo serahkan aja ke ahlinya dan lo fokus aja ke kekuatan yang lo punya. Berikutnya, core values.
Core values itu kayak lampu lalu lintas dalam hidup. Mereka jadi filter buat setiap keputusan yang lo ambil. Kalau lolos filternya, jalan terus. Kalau enggak, berhenti dulu. Nggak ada yang namanya kebenaran universal dalam hidup. Ini tergantung dari sudut pandang mana lo lihat. Lo tahu kalau jaring yang kuat itu adalah hal yang normal buat laba-laba, tapi di lain pihak juga merupakan bencana buat seekor lalat yang terjebak. Nah, core values ini bikin lo bisa ambil keputusan dengan cepat, mana yang penting, mana yang tidak. Bayangin kalau lo bisa unlock skill ini. Ini semacam intuisi yang bikin lo jadi makin tajam dalam mengambil keputusan. Nggak usah ribet mikirin orang lain, fokus aja ke apa yang benar buat diri lo. Misalnya, kalau salah satu value lo adalah jadi orang yang jujur, maka lo nggak bakal terlibat dalam hal-hal kayak tipu-menipu, walaupun itu nguntungin sekalipun. Punya core values itu bukan buat bikin hidup ribet, tapi ini adalah panduan yang jelas. Jadi, mulai sekarang, coba deh pikirin apa aja core values lo. Kalau lo tahu ini, hidup lo bakal jauh lebih terarah. Berikutnya, bikin diri lo bahagia. Kalau mau hidup lo optimal, lo harus ngerti apa yang benar-benar bikin lo bahagia. Semakin lo gali, makin jelas. Ini bukan masalah barangnya, tapi ini masalah perasaan. Misalnya waktu lo beli outfit baru, perasaan pede atau keren pas lo lagi pakai, itulah yang bikin lo senang. Lo nikah? Bukan acaranya yang bikin lo bahagia, tapi rasa lega punya pasangan yang lo percaya dan sayangi buat seumur hidup, itu yang bikin lo happy. Kebahagiaan itu pilihan. Rahasianya adalah ngerti apa yang bikin lo senang. Gimana cara lo ngelihat dunia dan menempatkan diri lo, itulah yang berpengaruh ke level kebahagiaan lo. Tapi gimana dong dengan barang-barang yang bersifat materialistik? Ya ini bisa ngasih lo jeda dari rasa khawatir sih, kayak punya rumah bagus. Tapi yang bener-bener bikin lo betah tinggal di sana, adalah gimana cara lo mendekorasi rumah itu jadi cocok buat lo. Jadi, mulai sekarang, tanya deh ke diri lo, hal kecil apa aja yang bisa bikin lo happy? Hidup akan jauh lebih gampang kalau lo tahu cara menikmatinya. Berikutnya, siap berkorban buat yang lo mau capai. Dalam hidup dan bisnis, semuanya tuh ada harganya. Ini disebut opportunity cost. Sumber daya di dunia ini pada umumnya pasti ada batasnya. Kayak uang dan waktu lo aja, jumlahnya pasti terbatas. Nah demikian juga kesempatan. Jadi, ini kayak setiap kali lo bilang iya ke satu hal, lo sebenarnya juga bilang tidak ke hal lainnya. Ada trade-off di sini. Lo tahu ada orang yang rela mengorbankan keluarganya demi uang? Kesehatan demi hiburan? Beberapa orang ada yang milih ngeluarin uang buat kesenangan yang cuma sesaat aja? Nah, kuncinya di sini lo mesti pintar-pintar untuk memilih trade-off apa yang mesti lo ambil. Jangan sampai lo sudah mengorbankan banyak uang, waktu, dan sumber daya lo yang lain, tapinya lo cuma jalan di tempat aja, gak kemana-mana. Ingat, sumber daya yang lo punya tuh sangat terbatas. Berikutnya, temukan semangat lo. Mungkin lo bakal sedikit bingung antara semangat ini sama passion. Lo gak perlu bingung guys. Lo udah tahu apa passion lo kan? Nah, semangat itu datang karena lo menemukan peluang buat berkembang, apapun bentuknya itu. Semua orang pengen berkembang, dan saat lo nemuin jalan buat itu, semangat lo bakal datang dengan sendirinya. Ini sesuatu yang lo bisa temuin kalau lo mencoba-coba banyak hal. Begitu lo sadar ada formula yang bisa bantu lo berkembang, lo bakal kecanduan. Setiap orang butuh semangat dalam hidup. Kalau gak ada semangat, lo bakal ngerasa kekurangan, hari-hari akan terasa monoton, dan lo gak akan pernah ngerasa bahagia lagi. Jadi guys, temukan semangat lo. Ini buat hidup lo jadi optimal dan bahagia. Berikutnya, lo pemalas? Ini penting banget guys. Ngomong-ngomong jangan salah kaprah antara menunda-nunda sama malas ya. Menunda itu kalau lo lebih milih ngelakuin hal yang menyenangkan daripada ngerjain tugas penting yang harus segera diselesaikan, meski akhirnya lo akan kerjain dan selesaikan juga. Sedangkan malas itu kalau lo mengabaikan hal-hal yang enggak ada tenggat waktunya. Kayak gimana lo gak pernah cek kondisi kesehatan lo beberapa tahun terakhir, atau seberapa parah inflasi akan merusak dana dan rencana pensiun lo. Nah, mulai sekarang coba cari tahu apa aja yang lo lagi malas buat lakuin, dan mulai deh lo bersihin itu semuanya. Berikutnya,
Seberapa kuat sih lo sebenarnya? Seberapapun beratnya atau susahnya kehidupan yang udah lo lalui sampai saat ini, lo bisa dibilang udah berhasil melewatinya sampai hari ini. Keren juga kan kalau dipikir-pikir? Lo udah lewat semua hal dan lo masih tetap aja terus berusaha untuk berkembang. Ini tentu aja gak gampang. Banyak orang mungkin udah nyerah. Tapi lo nggak kan? Jadi, lo boleh bangga guys. Tepuk dada lo dan kasih apresiasi buat diri lo. Ini penting buat lo buat berpandangan positif tentang diri lo sendiri. Karena pada akhirnya, satu-satunya fan lo yang paling fanatik adalah diri lo sendiri. Semangat guys! Berikutnya, lingkungan yang paling cocok untuk berkembang. Ini kayak padi guys. Kalau ditanam di tempat atau sawah yang subur, padi akan tumbuh sehat, gemuk, dan berisi. Sebaliknya jika ditanam di tempat atau sawah yang tandus, jangankan bisa menjadi gemuk, mungkin malah akan mati, kopong, tidak ada hasilnya. Ini penting banget untuk lo kalau pengen berkembang maksimal. Banyak orang gak sadar seberapa besar pengaruh lingkungan mereka. Menariknya guys, lo juga punya kekuatan untuk mengontrol lingkungan lo. Lo bisa mengkondisikan lingkungan lo saat ini supaya mendukung pertumbuhan. Atau kalau gak bisa, lo pindah aja ke tempat yang lebih cocok. Mungkin kedengarannya susah dan berisiko ya? Tapi coba lo pikirin lagi deh, apa ada alternatif lainnya? Lo mungkin udah mulai ngerasa gimana suramnya masa depan hidup lo, kalau lo gak segera putusin sekarang. Kalau hasil yang akan lo dapatkan gak bakal sesuai dengan tujuan lo, kenapa lo mesti bertahan? Berikutnya, orang yang cocok sama lo. Lo tahu gak kalau lingkungan lo itu sebenarnya terbagi jadi dua? Pertama adalah tempat, ini kayak tempat tinggal atau tempat kerja lo. Dan yang kedua adalah orang-orang yang ada di sekitar lo. Nah, kalau lo mau berkembang, lo harus cari orang-orang yang bikin lo jadi lebih baik, yang bisa challenge dan ngedukung lo. Gimana caranya? Lo bisa cari orang yang lo suka kalau lo berada di dekat mereka. Bukan karena mereka lebih rendah dari lo dan bikin lo ngerasa lebih unggul, tapi karena mereka bisa ngasih inspirasi buat lo, buat jadi versi diri lo yang lebih potensial. Kalau lo barengan sama orang-orang yang punya potensi tinggi di lingkaran lo, nilai lo juga bisa berkembang pesat. Nah, setelah lo tahu tipe orang yang bikin lo ngerasa cocok, berikutnya lo bisa lebih mudah menghindarin orang yang toksik buat pertumbuhan lo. Ini ibarat kata kalau lo mau padi lo tumbuh dengan optimal, jangan biarkan rumput-rumput liar ada di sekelilingnya. Berikutnya, motivasi diri sendiri. Kalau lo udah sampai ke tahap ini, bisa dibilang lo termasuk orang yang serius buat mengembangkan diri lo, dan lo cuma perlu dorongan ekstra, supaya lo bisa konsisten. Motivasi diri itu gak gampang guys, karena lo harus capai hasil yang gak bisa dicapai oleh rata-rata orang kebanyakan. Supaya bisa ngelakuinnya, lo mesti tahu kalau motivasi itu berasal dari dua hal ini. Pertama, kemampuan lo buat ngelakuin hal-hal kecil yang dalam jangka panjang bakal ngasih hasil besar. Kedua, kemampuan lo buat maksa kekuatan dari dalam diri lo buat langsung bertindak. Dua hal ini harus jalan barengan, atau nggak ada yang bakal tercapai. Kesalahan yang sering orang lakukan adalah terlalu overthinking kalau mereka harus bisa ngehasilin hal luar biasa dalam waktu cepat. Dan karena sulit dicapai, mereka akhirnya nyerah. Sebaliknya, yang mesti lo pikirin adalah, seberapa banyak kerjaan yang bisa lo cicil atau lakukan bertahap, yang bisa ngebantu lo maju, walaupun cuma sedikit. Nah, kadang saat motivasi datang, lo bisa ngebut buat maju. Tapi ingat ya, sukses itu dibangun dari hari ke hari, tahap demi tahap, tidak secara instan. Berikutnya, sejauh mana lo udah berjalan dan seberapa jauh lagi perjalanan lo. Supaya lo bisa winning dan sukses dalam hidup, lo harus tahu di mana garis finishnya, dan sejauh mana progres yang udah lo capai untuk sampai ke sana. Lo tahu kalau setiap gunung itu kelihatan kayak yang susah buat didaki. Tapi ya tentu aja lo nggak akan bisa nyampe puncaknya cuma dalam satu langkah aja. Kebanyakan orang justru mikirnya kalau hidup itu ya kayak gitu. Kayak apa sih rahasia buat cepet dapet duit? Ada gak pil yang bisa bikin perut lo jadi six pack? Ada gak sih yang bisa kasih kunci jawaban buat ujian besok pagi? Ingat ya guys, gak ada itu yang namanya jalan pintas buat sukses dan kaya. Yang perlu lo ketahui adalah sejauh mana lo udah melangkah ke arah yang tepat, dan ini bakal ngasih lo kepercayaan diri buat terus lanjut, sampai lo ke garis finish. Berikutnya, perbedaan antara bagaimana lo melihat diri sendiri dan bagaimana dunia melihat lo.
Ini adalah soal gimana lo nentuin standar yang tinggi buat diri lo, dengan standar yang sama kayak yang lo tetapin buat orang lain. Lo ngejudge diri lo berdasarkan niat lo, tapi tahu nggak? Lo ngejudge orang lain berdasarkan tindakan mereka. Tidak bisa dipungkiri, kalau kita semua ngerasa bahwa diri kita itu orang yang baik. Tapi lo harus buktiin lewat tindakan lo. Siapa lo waktu nggak ada orang yang lihat? Pas lo sendirian, apakah lo tetap jadi diri lo yang lo pikir baik itu? Jadilah diri lo yang sesungguhnya. Nggak ada orang lain yang bisa ngegantiin untuk jadi diri lo, dan emang cuma lo yang bisa ngelakuinnya. Jadilah otentik, versi yang terbaik dari diri lo sendiri. Nah, dari semua poin di atas, intinya adalah lo punya kekuatan untuk mengubah hidup lo jadi lebih baik. Tapi, perubahan gak akan pernah datang kalau lo gak melakukan apa-apa. Atau lo ada pendapat lain? Lo bisa tuliskan di kolom komentar ya. Dan sebagai penutup, terima kasih ya sudah menonton. Kamsia, and until I see you again. Salam sukses.